Oke ya, sudah benar tadi ya, 2567, 250 ya. Jadi nanti yang perlu Anda perhatikan di soal itu adalah, di situ ada yang setahun, ada yang sebulan ya. Sementara kita ngitung apa? Untuk setahun ya. Jadi yang sebulan kita kalikan 12 tentunya. Oke ya, ketemu 2567 berapa tadi? 250. Oke, kemudian untuk apa namanya? Tambahan kekayaan bersihnya berapa tadi Mas Toro di situ? Maaf Pak, gimana Pak? Tambahan kekayaan bersih. Tambah kekayaan bersih. Ini Pak, selisihnya itu ya Pak? Bukan, tambahannya berapa? Oh benar. Kan tadi ada yang disebutkan, ada truk, ada mobil pickup, ada toko bahan bangunan, kas dan bank, Oh deposito. itu. Nah, berapa totalnya? 15.387.500.000. Nah, sekarang coba Anda perhatikan di situ ya. Kalau 15.387, berarti Anda tambahkan depositonya ya, 50 juta ya? Iya Pak, benar. Ya, ada yang mau komentar nggak? Deposito ditambahkan apa nggak itu? Silakan. Menurut Anda deposito tambahkan nggak itu? 50 juta rupiah. Jadi deposito itu sebenarnya atas penghasilannya, itu kalau menurut saya sudah menjadi bagian daripada tambahan aset. Jadi nggak perlu lagi apa kita tambahkan di dalam tambahan aset itu sendiri. Sama dengan apa penghasilan apa yang bukan objek pajak kan ya, itu kan sebenarnya sudah masuk ke situ kan, warisan depannya lihat situ. Ada nggak warisannya di situ? Nah itu, ya artinya itu sudah masuk situ, makanya nggak perlu kita masukkan lagi. Dan deposito juga bagian daripada penghasilan yang nggak perlu lagi masuk situ gitu kalau menurut saya. Jadi harusnya Toro tadi totalnya bukan 15.387 ya, tetapi 15.337 juta. Iya Pak, siap. Berarti nggak dimasukin ya Pak yang bunga Enggak, deposito? itu enggak. Terus tadi tambahan utang berapa, Toro? Tambahan utang. 2.761.250.000. Ya, itu ya, tambahan utang ya, karena ada utang bank untuk usaha, utang leasing mobil, sama tagihan kartu kredit yang belum bayar ya. Oke. Sehingga kita dapatkan kekayaan bersihnya adalah jumlah harta, tambahan harta dikurangi dengan tambahan utang ya. Harusnya berapa itu, Toro? Ditambah bunga ya Pak? Berarti Enggak, belum. Nanti dikurangi nanti. Nanti dikurangi lagi dengan penghasilan yang bukan objek sama yang apa final tadi. Jadi tadi kan berapa? Bunga deposito nggak dimasukin ya. Jadi 15.337.500 dikurangi dengan 2761.250 ya. oh iya Pak. Ya, ya. Jadi berapa itu? 12.576.250 ya. Itu kekayaan bersih tahun 2019. Ya nggak? Nah, kemudian kita kurangi saldo kekayaan bersih akhir tahun 2018. Berapa? Ada di soal itu? Berapa? 6.250.000.000. Ya, 6.250 juta. Sehingga ada penambahan kekayaan bersih ya. Berapa besarnya? Selisihnya ya. 12.576.250 dikurangi dengan 6.250 juta. Berapa itu? 6 miliar. Coba tangannya. 6.326.250 ya. 6.326.250.000. Kita tambahkan dengan apa tadi? Dengan biaya hidup tadi ya. Ya. Menjadi 8 miliar ya 893.500. Nah, dari sini tadi kan kalau kalikan dengan NPPN nggak usah, karena itu apa? Sudah PH Neto ya. Ya nggak? Orang beli mobil, orang beli sesuatu, orang belanja uangnya itu kan pasti dari netonya kan.
Tidak mungkin dari brutonya kan? Ya nggak? Iya. Kalau rugi gimana nanti? Nggak pernah beli dia kan berarti. Dia bisa beli itu karena untung kan? Atau dari netonya kan berarti. Benar begitu? Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kecuali gini ya, mungkin Anda pernah dapat soal dari teman yang lain ya. Kecuali kalau dia itu ada kegiatan usaha, di mana kegiatan usahanya itu muncul biaya. Nah, itu baru bisa kita apa? Bisa kita jadikan sebagai apa? Pengurang. Ya, kalau ada apa? Ini kan nggak ada ini kan kegiatan usaha kan? Ada usaha nggak dia? Nggak ada kan? Maksudnya final usahanya kan pakai apa? Hitungannya? Nggak ada biaya untuk itu kan ya? Untuk kegiatan usahanya ya. Jadi kalau misalnya ada apa biaya-biaya yang diperhitungkan baru kita perhitungkan. Tapi ini kan dianggap tidak ada ya. Maka hanya biaya itu saja yang kita apa lihat untuk itu. Nah, baru setelah itu kita kurangi dengan apa? Kita kurangi dengan yang apa tadi? Warisan ya. Warisan sama apa? Bunga deposito. Berapa jumlahnya? Warisan 625, bunga deposito 50 juta ya. Jadi total berapa? 675 juta. Ya, ketemulah 8 miliar 218 juta 500 ribu rupiah. Oke ya. Sementara SPT-nya lapor berapa? Neto wajib pajak 3 miliar 386 ya. Ya, oke. Kita selisihkan, itulah koreksi kita. Ya, 4 miliar 831 ya 875. Nanti bisa aja kita masukkan ke dalam apa namanya koreksi penghasilan lainnya ya, atau penghasilan yang belum dilaporkan. Kalau mau ditunjukkan di KKP ini. Oke, beda 50 ya kalau ya dengan Anda tadi. Beda 50 juta atau berapa dengan jawaban Anda tadi? Oh enggak, nih beda jauh ya, karena Anda menghitung PHN itu tadi ya, pakai normal tadi ya. Iya. Kalau nggak ada itu pakai normal, terasa mungkin. Ya, silakan Anda yang komentar lagi. Iya Pak, yang itu tentang bunga depositonya itu berarti kok dikurangi 2 kali ya Pak? Dikurangi pas awal sama dikurangi pas... Di awal itu nggak dikurangi, nggak kita masukkan. Iya kan nggak dimasukkan terus habis itu dikurangi Ya, lagi gitu Pak? karena kan sudah termasuk dari penghasilan yang diwujudkan dengan penambahan harta kan. Kayak sama dengan warisan itu kan. Warisan kan nggak kita apa masukkan juga kan. Warisan berapa persennya tadi? 625 juta ya. Itu juga nggak kita masukkan sebagai unsur apa namanya. Di sini kan warisan sudah diperoleh ya. Jadi gini loh, asumsinya gini. Nggak kita masukkan itu karena bunga deposito itu sudah menjadi unsur daripada apa yang menjadi tambahan kekayaan bersedia. Ya, kalau Anda tambahkan malah dia rugi, sudah dimasukkan. Terbayang nggak oleh Anda kalau orang terima bunga deposito? Berarti kan sudah menjadi unsur penghasilan bersedia kan? Ya nggak? Ya, ya kan begitu. Nah, nanti pada saat kita hitung ya untuk penghasilan untuk dikenai pajak, nah baru bunga deposito kita keluarkan. Ya. Jadi waktu dia dapat 50 juta itu sebagai unsur penghasilan dia yang sudah dipakai untuk menambah kain bersih atau sudah dipakai untuk apa tadi? Ya, untuk biaya hidup. Nah, tapi berhubung itu final, makanya pada waktu kita hitung atas berapa jumlah penghasilannya, harus kita keluarkan. Begitu ya, jadi nggak kita lagi masukkan sebagai unsur penghasilan, karena jelas kita asumsikan bahwa itu apa? Sebagai dasar untuk apa namanya perhitungan berkaitan dengan penambahan daripada biaya hidup ataupun penambahan daripada
harta kekayaannya, begitu, yang 50 juta. Memang ini nggak dijelaskan ya, tapi logikanya kan begitu. Sama dengan logika waktu Anda menentukan tadi, PH itu tadi kan. Kita kan tidak mungkin menghitung penghasilan ini kan bukan dari bruto kan, karena pasti dia belanja dari netonya. Gitu ya, Mas Rizky? Berarti tadi yang warisan tetap ditambahin ya Pak? Tetap dimasukin. Bukan ditambahin, memang sudah ada di situ. Cuman ini dijelaskan di sini kan ya. Dijelaskan bahwa ada villa di puncak, begitu. Nah, pertanyaannya adalah warisan kan bentuknya harta kan, fisik kan? Iya. Ya. Sementara kalau untuk apa? Bunga dulu bentuknya apa? Uang kan? Ya nggak? Bentuknya uang kan? Nah, mungkin uang itu sudah apa? Masuk ke dalam rekening bank atau sudah masuk ke dalam perhitungan untuk biaya hidup, begitu. Logikanya begitu, Mas Rizky. Ya. Oh iya Pak. Siap. Berarti logikanya kayak masuk ke penghasilan gitu ya Pak? Ya, sudah masuk ke dalam penghasilan, tapi kita keluarkan akhirnya, karena itu kan final. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk contoh lain selain deposito apa lagi ya, Pak? Yang apa? Contoh lain selain deposito yang yang sudah dianggap dimasukkan ke dalam kekayaan bersih, Pak. Ya, kalau misalnya dia terima semua yang bersifat final, seperti sewa sewa tanah atau bangunan kan gitu. Ya, itu sudah merupakan bagian daripada penghasilan dia yang dijadikan sebagai tambahan harta ataupun dijadikan sebagai tambahan biaya hidup. Tapi nanti waktu kita menghitung berapa jumlah penghasilan dia untuk perhitungan pajak, itu kita keluarkan, karena itu tidak termasuk sebagai dasar kita menghitung PPh ya, karena sudah dikenakan pajak dan itu bersifat final. Begitu. Dan itu pun harus kita lihat juga ya bukti potongnya ya. Nah, kita kan meriksa kan, bukti potong sudah ada apa belum. Kalau bunga deposito sih nggak usah, biasanya kan dari bank. Otomatis ya kalau dari bank. Tapi kalau misalnya tadi saya katakan sewa tanah atau bangunan, bisa aja kan harus ada bukti potong. Begitu Mas Priya. Pak, saya mau nanya, kalau di PPT itu kenapa yang contoh perhitungannya itu penghasilan bruto, Pak? Bukan tulisannya penghasilan neto. Jadi tapi di PPT ada nggak berkaitan dengan penjelasan mengenai biaya-biaya lain selain biaya hidup? Kalau ada, ya ada nggak? Adanya biaya hidup sama biaya usaha. Ya itu dia. Di sini ada nggak biaya usaha? Kan nggak ada. Biaya usaha itu berarti usahanya berkaitan dengan apa yang dilakukan, ada biaya yang dikeluarkan, begitu. Ya, oke. Nanti saya berikan satu soal lagi, tapi nggak usah dikumpulkan ya. Saya berikan soal sama jawabannya sekalian nanti sebelum ada ujian. Nanti ada juga contoh yang seperti itu. Ya, jadi karena ada biaya usaha, maka biaya usaha itu akan apa? Akan mengurangi kalau itu. Ini kan nggak ada, dianggapnya biaya usahanya tidak ada. Ya, itu asumsi ya. Di soal kan memang tidak disebutkan. Ada nggak biaya usaha disebutkan di mana? Itu kan semuanya sepertinya apa? Biaya-biaya untuk biaya hidup aja kan? Halo? Iya, Pak. Ya, iya. Oke ya, begitu ya? Ya. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Izin memastikan, Pak. Ya. Jadi kesimpulan yang tadi itu untuk penghasilan yang bukan objek pajak dan maupun final itu yang bersifat kas, itu sudah dianggap masuk ke dalam kekayaan bersih. Tetapi yang bersifat fisik itu harus tetap ditambahkan. Kalau dia dapat ya, karena tambahan kekayaan bersih kan begitu. Tapi nanti kan itu atas itu kan dikurangi lagi kan? Kurang lagi Pak, iya Pak. Iya. Artinya sebenarnya tinggal menambahkan keterangan 50 juta itu sudah termasuk di situ, udah selesai itu, Anda nggak usah lagi pikiran lain kan. Cuman yang 50 juta nggak disebutkan di soal. Iya nggak? Otomatis Anda langsung berasumsi, oh tambahkan lagi ke situ. Padahal otomatis seperti ini kan ya, ada villa itu kan otomatis masuk sebagai tambahan harta kan.
Cuma 50 juta itu tambahan harta tidak disebutkan. Tapi kan secara pikiran kita harusnya sudah masuk ke dalam apa? Bagian apa yang dikeluarkan dia ya pada waktu melakukan biaya hidup. Atau termasuk di dalam rekeningnya itu kan begitu, nambah rekening. Gitu ya, Mas Brian? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Ya, yang 2 soal lagi nih. Waduh, sudah mau habis nih waktu kita. Nggak apa-apa. Dikit lagi nggak apa-apa ya. Nggak ada ulang lagi kan? Ada ulang nggak habis ini? Ada Pak, nanti jam 2 Pak. Oh, jam 2. Ya udah segera lah. Ayo kalau gitu. Siapa tadi Toro yang udah apa rundingan untuk mengerjakan yang berikutnya? Saya Pak, nomor 2. Oke, silakan. Siapa ini? Siapa yang mau ngerjain? Mbak Anova. Tapi sebentar ya, saya tutup portal dulu ya. Ya, saya tutup portal dulu. Portal apa? Komputernya ada di meja saya soalnya. Ini di meja apa pengajar. Berbeda mejanya. Sebentar ya, saya tutup portal saya dulu. Oke, silakan. Untuk soal yang kedua ini, Mm-mm. ini diketahui, ini tuh ada anggota tim pemeriksaan pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap SPT tahunan PPh Badan PT Persada Nusantara untuk tahun pajak 2018. Ya. Nah, kemudian di sini
kami diminta untuk menguji nilai peredaran usaha bruto yang dilaporkan dalam SPT PPH Badan BP. Nah, Oke. data-data yang ada itu yang pertama adalah ringkasan neraca komparasi. Jadi di sini yang diketahui itu adalah aktiva lancar yang terdiri atas kas dan piutang usaha. Kemudian ada utang lancar yang terdiri atas utang pemegang saham dan uang muka penjualan serta pendapatan ditangguhkan. Kemudian ada modal. Ini adalah modal saham. Kemudian selanjutnya diketahui juga ada data mutasi rekening koran dan buku kas. Di sini diketahui jumlah penerimaan kas atau bank. Kemudian dalam nilai tersebut itu juga termasuk nilai-nilai meliputi ada penerimaan pencairan kredit usaha hingga utang dari pemegang saham. Nah, kemudian dari data internal DJP itu juga ada data bukti potong PPH pasal 23 sebesar 240 juta, kemudian ada data SPT masa PPN dan diketahui DPP PK dan DPP PM-nya. Yang pertama itu yang ditanyakan adalah teknik pengujiannya apa, kemudian yang kedua adalah peredaran usaha bruto berdasarkan pengujian tersebut. Ya. Nah, yang pertama ini teknik pengujian yang saya gunakan ini adalah teknik pengujian keterkaitan, Pak. Yaitu pengujiannya atas gabungan dari arus uang dan utang piutang. Tujuan saya melakukan pengujian ini adalah untuk mendapatkan nilai tunai dan akrual dari penghasilan brutonya, Pak. Ya. Kemudian untuk perhitungannya ini, Pak, saya menggunakan defaultnya ini dari lampiran SE65 dari PJ-2013. Untuk perhitungannya ini, yang pertama itu dari sisi penerimaan, itu dilihat untuk tunainya dan non-tunainya. Untuk tunainya ini berasal dari penerimaan kas atau bank. Tadi kan di soal diketahui nilainya untuk penerimaan kas atau bank itu sebesar 145.502.300.000. Kemudian, nah dalam nilai penerimaan kas atau bank tersebut itu termasuk nilai-nilai lain, Pak, yang tadi diketahui di soal. Yang pertama itu ada penerimaan pencairan kredit usaha, kemudian ada mutasi antar rekening, pencairan deposito, hingga utang dari pemegang saham. Nah, atas nilai-nilai tersebut itu kan bukan merupakan penghasilan ya, Pak. Jadi harus dikurangi dengan penerimaan non penghasilan. Untuk totalnya itu saya memperolehnya sebesar 18.150 juta. Jadi nilai tersebut itu berasal dari penerimaan pencairan kredit usaha, kemudian mutasi antar rekening, kemudian pencairan deposito, kemudian tambahan setoran modal pemegang saham, kemudian penarikan rekening untuk kas kecil, kemudian terakhir ada utang dari pemegang saham. Jadi nilai tersebut harus dikeluarkan sehingga nilainya minus. Kemudian yang kedua adalah untuk penerimaan non-tunainya. Nah, ini saya memperolehnya dari bukti potong atau bukti pungut yang diterima, yaitu bukti potong PPH pasal 23. Nilainya itu sebesar 240 juta. Kemudian nilai tersebut dijumlahkan hingga diperoleh nilai untuk penerimaan adalah sebesar 127.592.300.000. Kemudian untuk akrualnya, Pak, nah ini tuh datanya sudah disediakan di soal tadi. Yang pertama itu ada saldo awal piutang usaha sebesar 5M500 juta. Itu nilainya minus. Kemudian untuk saldo akhir piutang usaha itu diketahui 1M 100 juta. Kemudian yang ketiga adalah saldo awal uang muka pelanggan. Itu nilainya 525 juta, nilainya positif. Kemudian ada saldo akhir uang muka pelanggan. Itu nilainya 125 juta, nilainya negatif. Kemudian untuk saldo awal pendapatan ditangguhkan, ini di tahun 2017 tidak ada. Kemudian untuk saldo akhir pendapatan ditangguhkan, itu di tahun 2018 nilainya adalah sebesar 1,2M. Kemudian akrual ini semuanya ditambahkan hingga diperoleh nilai minus 5M 200 juta. Nah, kemudian dari penerimaan, dari pos penerimaan dan pos akrual tadi, Pak, itu diperoleh penghasilan brutonya. Jadi penerimaan dikurangi dengan akrualnya, itu diperoleh penghasilan bruto termasuk PPN adalah sebesar 122M 392.300.000. Nah, kemudian
kan tadi termasuk PPN ya Pak, itu PPN-nya dikeluarkan. PPN itu berasal dari PPN dipungut sendiri atau PK-nya kalau dari soal. Tadi kan di soal itu diketahui DPP pajak keluarannya adalah 111 M sekian, sehingga bisa diperoleh pajak keluarannya itu 10%-nya yaitu 11 M sekian. Itu dikurangkan, dikeluarkan PK-nya sehingga diperoleh penghasilan bruto tidak termasuk PPN menurut pemeriksa yaitu sebesar 111 M 265.727.273 rupiah. Jadi berapa koreksinya? Bentar, Pak. Dari sini. Kayaknya nggak diketahui Pak bruto yang disoal Pak. Yang diminta hanya itu saja. Iya, hanya menghitung peredaran usaha bruto menurut pemeriksa. Kan kalau di soal itu disebutkan, sebentar ya, mutasi rekening. Iya, nggak ada ya, memang. Langsung diminta teknik pengujian yang akan saudara lakukan. Itu udah usul ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kepada Anda, untuk yang apa namanya 125 juta itu ya, sama yang 500, dari uang muka pelanggan ada yang ditambah, saldo awal ditambah ya, saldo akhir dikurangi ya, begitu ya. Ini secara logika bisa Anda jelaskan nggak? Mungkin teman-teman yang lain perlu penjelasan. Kelama ditambah, kelama dikurangi. Ini sama dengan metode apa tunai dan bank ya, menambah mengurangi itu. Sebenarnya waktu ada apa diminta untuk seperti itu kan ya, saldo awal, kenapa saldo awal piutang mengurangi ya, tapi saldo akhir menambah justru. Tapi sebaliknya kalau saldo awal uang muka menambah, tapi saldo awal uang muka saldo akhir uang muka mengurangi begitu. Mungkin Anda tinggal lihat di rumus ya, di SI-nya itu. Iya Pak. Secara logika Anda harus tahu dong ya, maksudnya apa, kenapa kok mengurangi kalau menambah begitu. Saldo awal piutang mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena kan dia pada saat kemunculan pertama itu kan tidak pengaruhnya kan itu di tahun yang sebelumnya kan. Iya kan? Sementara kalau saldo akhir piutang itu kan pengaruhnya di tahun berjalan kan. Iya kan? Ya, kalau uang muka kan sebaliknya. Uang muka itu utang atau piutang? Halo? Uang muka itu utang ya? Iya Pak. Iya kan, yang belajar jurnal atau di akuntansi kan gitu. Uang muka itu kan kewajiban ya. Kalau memang belum, itu kan semacam uang yang terima di muka, tapi kewajiban kita belum kita lakukan. Kita menerima uang muka karena kita menjual, gitu kan. Ya kan? Kan jualannya kas pada uang muka penjualan kan ya? Ya, makanya itu ya. Kenapa kita tambah, kita kurangkan seperti itu ya. Jadi perlu dicermati begitu. Oke, saya beri kesempatan yang lain untuk bertanya. Monggo silakan. Atau ada yang berbeda dari yang dikerjakan oleh Mbak Anova. Wah, ini untuk menyingkat waktu sama Pak, gitu nanti. Ada yang beda nggak? Atau ada yang tanyakan? Silakan ya. Jadi ini tidak hanya penerimaan tunai saja yang diinikan ya, tapi juga accrual-nya ya. Accrual juga harus karena accrual itu kan penangguhan atas penghasilan kan ya. Artinya sudah terjadi transaksi tapi belum ada pembayaran kan ya. Ya nggak? Ya, kayak tadi menambah mengurangi itu memang rumusnya seperti itu, tapi Anda harus paham kenapa menambah, kenapa mengurangi.
Kalau yang penerimaan kas atau bank sebesar tadi berapa? 145 miliar itu saya rasa udah jelas kan ya. Sama non penghasilan atau non objek pajak, sama apa? Berkaitan dengan apa? Non tunai bukti potong tadi ya. Ya. Oke, ada yang komentar? Silakan ya. Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak Agnes. Untuk saldo awal akhir pendapatan ditangguhkan, apakah ada potensi kalau semuanya di soal itu atau di perusahaan itu istilahnya berbeda gitu, Pak? Jadi realnya itu seperti apa sih, Pak? Maksudnya pendapatan yang ditangguhkan? Ya, jadi misalnya kita punya kendaraan, ya, lalu ada pihak yang menyewa kendaraan kita selama 5 tahun. Ya, sebenarnya sih ini mirip-mirip dengan apa? Uang muka ya, kalau menurut saya ditangguhkan ini. Ya, jadi pada saat kita apa disewa kendaraan kita 5 tahun, yang menyewa tadi sudah membayar keseluruhan 5 tahun. Tapi pengakuan atas pendapatan kita kan hanya untuk yang setahun aja kan ya, tahun berjalan ya. Yang 4 tahun kan ditangguhkan kan untuk itu. Dan itu termasuk seperti seolah-olah kayak uang muka kan atau kewajiban begitu. Begitu Mbak Agnes? Oh iya, baik Pak. Jadi contohnya yang real itu yang sewa menyewa itu ya Pak? Ya, tentu itu benar ditangguhkan. Kalau kita Ya, menerima uang sewa tapi belum kita terima keseluruhan, tapi sudah kita terima keseluruhan, tapi kewajiban kita memberikan sewa itu masih ada, maka ditangguhkan. Ini sama dengan waktu Anda mengisi SPT, masih ingat nggak? Kalau ada koreksi rekonsiliasi itu di poin apa itu? sebentar, saya kok lupa. 5L, 5. Pokoknya ada ya di rekonsiliasi itu ya, pendapatan ditangguhkan, itu kan ada koreksinya juga di situ. Ya. Oke, yang lain silakan. Pak, saya tanya lagi dong Pak. Boleh silakan. Yang tentang offset utang piutang itu maksudnya apakah utang yang kita miliki dibayarkan dengan piutang atau yang di neraca itu utangnya dikurangi sama piutang, Pak? Saya masih Ya, bingung istilah itu. offset utang piutang itu sebenarnya membandingkan antara utang dan piutang ya. Ya, kalau di sini kalau menurut saya sih berdasarkan dari neraca. Tapi kejadiannya kalau dari secara harfiah artinya adalah seperti itu. Ya, jadi utang piutang kita offset, kita apa? Bukan ditukar ya, artinya diperhitungkan lah ya, begitu. Oh, jadi nanti kalau seumpamanya piutangnya lebih besar daripada utang, itu minus atau plus Pak sebagai apa pengurangnya di penghitungan itu Pak? Ya, kalau misalnya dia sebagai piutang ya, kalau dia piutangnya tahun lalu ya minus. Piutang tahun berjalan atau tahun lalu, kalau tahun berjalan ya plus begitu. Oh iya. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke. Oke, yang terakhir karena Anda perlu istirahat juga kan sebelum kuliah yang berikutnya. Siapa yang mau menampilkan jawabannya? Saya Pak. Oke, Mas Brian, silakan. Sebentar ya Pak. Ya. Apa sudah kelihatan Pak di layar? Sudah. Oke. Jadi di soal nomor 3 ini membahas tentang ada berupa laporan posisi keuangan, laporan posisi keuangan yaitu ada aktiva kewajiban sebagaimana ditampilkan di layar. Kemudian ada laporan arus kas, ada penerimaan pelanggan
penerimaan dari pelanggan atau customer, pembayaran kepada supplier dengan atau vendor, terus pembayaran kepada karyawan. Terus ada buku persediaan, awal, persediaan akhir, dan pembelian. Nah, terus itu juga ada informasi mengenai peredaran usaha dari data SPT tahunan, 20 juta, pembelian barang dagangan 12 juta, biaya karyawan, terus ada kredit PPh pasal 22 tarif impor tarif umum. Kemudian ada SPT masa PPN sebesar begini, kemudian ada objek PPh pasal 21. Nah, yang ditanyakan di soal itu, pertama, ujilah angka-angka di SPT PPh badan dan SPT yang lainnya dengan menggunakan pengujian keterkaitan. Yang kedua, lakukan pengujian ekualisasi terhadap semua data SPT. Berarti kalau misalnya kita lihat, kita merujuk ke SE 65 PJ 2013, di sini itu ada pengujian keterkaitan itu ada 4 jenis. Yang pertama pengujian arus barang, arus uang, piutang, dengan arus utang. Jadi di jawaban saya itu saya menuliskan dari arus barang dulu. Tapi yang arus barang ini Pak, karena memang saya no clue, karena seharusnya kan di sini kan harusnya kan unit dan bentuk satuan. Sorry. Ini saldo awal persediaan dalam bentuk satuan, pembelian dalam bentuk satuan, persediaan keluar dalam bentuk satuan, dan persediaan keluar digunakan tujuan atau HPP dalam bentuk satuan. Nah, diserangkan di punya saya ini saldo awal persediaan itu 1.800, sesuai dengan di atas di kiri ini 1.800. Kemudian saldo akhir, kemudian pembelian itu 16.400, yaitu ini. Kemudian persediaan akhirnya itu 1.500. Sehingga diketahui HPP-nya itu berarti yang keluar itu sebesar 16.700 unit. Nah, karena ini kan biasanya kalau misalkan saya lihat di uji arus lain itu harus dimatchingkan dengan HPP yang sebenarnya. Tetapi karena tidak ada, jadi saya pakai bentuk dari nilai barangnya. Saldo awal persediaan itu 1.800, harganya itu 1,8 miliar. Atau seharga 1 juta per unit. Kemudian saldo akhir pembeliannya itu 12 juta. 12 juta atau 12 juta untuk 16.400 unit atau sekitar 731.700 per unit. Sedangkan saldo akhirnya itu 1,4 miliar dengan 1.500. Nah, jadi saya hitung begini. Kalau sistemnya dibilang FIFO, berarti yang masuk duluan, dia itu yang keluar duluan. Sehingga ketika HPP-nya sebesar 16.700, berarti untuk menghitungnya, saya keluarkan dulu 1.800 dikalikan dengan 1 juta. Dapatkan 1,8 miliar. Kemudian sisanya 14.900 itu dari 16.700 kurang 1.800, 14.900 kali dengan hasil dari per unit tadi pembelian, dapatkan itu hasil 10.902.439.439.024. Setelah dijumlahkan, hasilnya dapat 12.707.439.024 rupiah. Nah, ternyata hal ini berbeda dengan perhitungan kalau kita hitung langsung di sini, Pak. 1,8 miliar tambah 12 miliar kurang 1,4 miliar, dapatkan hasil 12,4 miliar. Ada perbedaan antara hasil dari perhitungan saya dengan perhitungan di dalam secara langsung. Sehingga saya berpikir atau beranggapan kalau ada indikasi selisih 302.439.024. Itu untuk arus barang. Itu untuk arus barang, Pak. Setelahnya itu kita pindah ke arus kas. Nah, arus kas ini sesuai dengan yang sesuai dengan yang ada di sini, arus kas itu atau arus uang, saldo akhir kas atau bank, kemudian pengeluaran kas atau bank, saldo awal kas per bank, kemudian dikurangi dengan saldo awal kas, kemudian disesuaikan dengan penyesuaian penghasilan, kemudian hasilnya penerimaan kas atau bank. Nah, di sini ini saldo akhir kas atau bank kan 800 juta, sama dengan di sini 800 juta. Kemudian pengeluaran kas atau bank itu 20 juta dari mana? 20 juta itu dari sini, pembayaran kepada 20 miliar. Iya, pembayaran kepada supplier dengan pembayaran kepada karyawan, 16 dengan 4. Kemudian saldo awal kas atau bank itu dari sini, 600 juta. Kemudian penyesuaian penghasilan itu, kalau dilihat di SE-nya ini sendiri,
penyesuaian penghasilan ini dari PPN dipungut sendiri. Sehingga ketika di sini dibilang PPN keluarannya itu 1,6 miliar, berarti dipungut sendirinya itu 1,6. yaitu 1,6 miliar itu. Jadi 1,6 miliar. Sehingga didapatkan hasil penerimaan kas satu bank menurut pemeriksa itu 21,8 miliar. Sedangkan penerimaan kas satu bank menurut WP itu kalau dilihat di sini 24 miliar. Lebih kecil dong. Ya, Pak? Berarti lebih kecil dong yang menurut apa Iya. kita periksa. Ya, Pak. Berarti nggak dipakai ini. Masa kita mau mengoreksi negatif? Oh iya, Pak, oke. Nah. Berarti yang dipakai itu menurut WP. Menurut wajib pajak. Ya, artinya kalau kayak gitu ya WP lah yang kita ikuti. Karena kan lebih besar kan penerimaan kasnya. Berarti dari penerimaan kas satu bank menurut WP ini kita bisa lakukan uji lanjut selanjutnya, itu uji arus piutang. Ya. Penerimaan melalui kas satu bank ini 24 miliar itu diambil dari wajib pajak. 24 miliar tadi. Sebenarnya tadi saya bingung Pak antara pemeriksa atau wajib pajak, tapi akhirnya saya dari penjelasan Bapak tadi saya pikir karena lebih besar wajib pajak berarti pakai wajib pajak. Ya. Jadi 24 miliar ini hasil dari sini, penerimaan pelanggan atau customer. Kemudian ada pelunasan non kas atau bank, 100 juta itu dari kredit PPh pasal 22 tarif impor tarif umum, 100 juta. Kemudian saldo akhir piutang usaha itu 3 miliar dari atas, ini saldo akhir, kemudian saldo awal 2,4 miliar, kemudian penyesuaian PPN dipungut sendiri ini 1,6 miliar dari sini. Sehingga dapatkan hasil peredaran usaha menurut pemeriksa itu 23,1 miliar, sedangkan menurut wajib pajak itu 20 miliar. Ini menurut pemeriksa 23,1 miliar. Hasilnya itu dari 24 tambah 1 24,1 tambah 3 27,1. Bentar, yang 23.100 itu dari mana tadi? 20, bentar Pak, saya pastikan dulu hitungan saya Pak. 24. 23.100. Sepertinya salah hitung Pak. Seharusnya kalau saya hitung kembali lagi 24 tambah 1 24,1 tambah 3 27,1. saya dapatnya tadi pas hitung sekarang 26,3 miliar Pak. 26,3. Iya 26,3 miliar Pak. Oke. Sedangkan menurut WP itu 20 miliar, berarti ada koreksi 6,3 miliar tadi. Oke. Untuk arus utang sendiri itu saldo akhir, kemudian terakhir untuk saldo arus utang ini sebentar. Jadi ini arus piutang ini sebenarnya sama dengan penjelasannya yang Anova tadi sih. Cuma bedanya itu beberapa informasi yang ada di jawabannya Anova tadi itu dihilangkan. Kayak seperti offset utang piutang. Kemudian yaitu selanjutnya di bagian pengujian arus utang didapatkan dari sini. Saldo akhir utang usaha, pembelian tunai, pelunasan utang usaha, saldo awal, dan penyesuaian pembelian. Oke. Jadi di situ itu saldo akhir utang usaha kan dibilang 1,2 miliar. Kemudian pembelian tunai, kemudian nggak dibilang antara pembelian tunai atau pelunasan utang usaha, tetapi dibilang pembayaran kepada supplier. Jadi saya dianggap sekaligus, yang jelas ada uang yang keluar. Jadi 16 miliar. Kemudian terakhir saldo utang usaha itu 1 miliar. Saldo awal utang usaha itu 1 miliar. Ini. Sehingga didapatkan hasil itu kalau menurut pengujian dari saya untuk pembayaran itu seharusnya 16,2 miliar. Tambah itu. Kemudian sedangkan pembelian menurut WP itu cuma 12 miliar. Berarti ada koreksi 4,2 miliar di situ, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya
kita ini tadi kan ujinya kan uji apa? Berkaitan dengan 4 ya tadi ya. Ada kas, ada piutang, ya, ada apa? Utang sama satu lagi apa? Barang. Ya. Nah, dari 4-nya ini kan hasilnya beda-beda ya. Memang beda kalau menurut saya, kalau memang ini pengujian yang apa? Hal yang berbeda yang diuji. Nah, yang perlu kita pastikan juga nanti kita harus membandingkan juga dengan uji yang kita lakukan satu lagi, yaitu apa? Berkaitan dengan rekonsiliasi, ya. Oh iya Pak, rekonsiliasi. Rekonsiliasinya gimana? Dikerja nggak sama? Rekonsiliasinya itu, sorry, rekonsiliasinya itu sebentar. Di atas Pak. Rekonsiliasi sama equalisasi ya sekaligus. Iya, di sini. Jadi di sini dibilang yang kedua itu lakukan pengujian equalisasi atau disebut juga dengan rekonsiliasi. Nah, di sini kalau equalisasi itu sebenarnya ada tahapan yang panjang seperti ini. Tetapi saya membaginya jadi seperti ini. Pertama itu equalisasi untuk penyerahan BKP atau JKP. PPN keluaran itu kalau menurut SPT masa PPN Januari sampai Desember itu sekitar 1,6 miliar. Otomatis kalau tarif PPN itu 10%, berarti kan penyerahannya itu kan 16 miliar. Tetapi menurut data SPT tahunan itu penyerahan usahanya itu ada 20 miliar. Sehingga ada perbedaan sebesar 4 miliar. Ya. Kemudian untuk PP21, biaya karyawannya itu 5 miliar. Sedangkan objek PP21 itu ada 3 miliar. Seharusnya itu kalau misalkan dalam SPT masa PPh pasal 21 itu, sekalipun penghasilannya di bawah PTKP, tetap harus dilaporkan dalam SPT masa PPh 21. Sehingga ada perbedaan antara 5 miliar dengan 3 miliar ini itu harus dikoreksi. Kemudian untuk yang equalisasi PPh 22 tadi, 100 juta. Kemudian dibilang menggunakan API. Kalau menggunakan API itu berarti untuk menentukan dasar pengenaan pajaknya itu kan dasar pengenaan pajak kali 2,5% sama dengan kredit pajaknya. Berarti untuk mencari dasar pengenaan pajak dari kredit pajak itu sendiri 100 juta dibagi dengan 2,5%. Dapatkan 4 miliar. Oke. Sedangkan di sisi lain dibilang Pak, kalau semua pembelian itu diimpor dari Jepang. Pembelian diimpor dari Jepang. Ya, artinya berarti semua pembeliannya impor ya memang. Iya Pak. Otomatis kan berarti kan seharusnya kalau di pembeliannya 12 miliar dari Jepang, semua 12 miliar dari Jepang ini, sedangkan di sisi lain kredit PPh-nya cuma sebesar 4 miliar, berarti kan harus dipertanyakan 8 miliar itu dari mana? Itu kemana? Iya. Artinya yang ada pertama lebih besar. Belum ada pemungutannya, atau dia melaporkan pembelian lebih besar supaya mendapatkan harga pokok lebih besar. Kan itu kan kemungkinan yang terjadi. Nah, gitu. Jadi di dalam equalisasi ini tadi ya ada 2 kan ya Mas Brian yang lakukan ya. Uji apa tadi sesuai dengan soal dia melakukan apa? Equalisasi sama keterkaitan kan ya. Iya. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat ini semuanya kan metode langsung ya sebenarnya. Ya, memang perlu pengujian lebih lanjut. Tapi paling tidak keterkaitan ini sudah kita tentukan, semua angka-angkanya ada, tapi ternyata kalau kita kaitkan dengan arus-arus yang sudah kita lakukan tadi, ternyata muncul selisih-selisih ya begitu ya. Cuman kan ujungnya kita mau nyari apa sih sebenarnya kan begitu. Ya. Kan ujungnya kita mau mencari koreksi atas apa? Ya, benar butuh kan? Ya, benar butuh. Artinya kalau seperti itu, maka yang perlu kita lakukan barangkali yang tepat kalau yang keterkaitan tadi untuk apa? Uji yang berkaitan dengan pengujian arus kas, ya, arus piutang sama arus barang kan begitu. Mungkin kalau arus piutang ini nanti arus utang itu berkaitan dengan apa? Pembelian ya, yang berkaitan dengan harga pokok, bisa saja seperti itu, ya. Jadi kalau begitu setelah Mas Brian lakukan tadi ya mengenai pengujian keterkaitan, kira-kira
angka-angka di SPT berarti semuanya tidak ada yang benar ya? Karena kan selisih semua tadi bagiannya. 4 pengujian tadi kan selisih semua kan? Iya, Pak. Ya, selisih. Dari saya lihat tadi pengujian tidak ada yang benar, Pak. Tapi sebaiknya Mas Bria tidak hanya menunjukkan selisih, tapi juga penjelasan. Kayak tadi misalnya penjelasan berkaitan dengan kenapa ini selisih. Ya, nah selisihnya itu harus dijelaskan. Mungkin semacam modus ataupun alasan WP kenapa kok ada pelaporan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi yang jelas umumnya WP itu kan kecenderungannya apa? Menurunkan omset ya dan menaikkan apa? Biaya kan nanti itu kan. Nah, seperti itu. Ya. Sama juga dengan pengujian atas apa? Angka-angka yang tadi ya dengan cara melakukan ekualisasi. Ya, ini juga sama. Itu juga seperti tadi kan misalnya apa? PPh pasal 22 tadi kan ya. Asumsinya kalau 2,5% walaupun impor itu sebentar, 2,5% ada di soal nggak? Tidak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Karena kan kalau impor itu sebenarnya kan tarifnya nggak hanya 2,5% ya. Ada juga yang 7,5%, ada yang 10%. Ya. Iya, Pak. Ada juga yang 0,5%, tergantung daripada lampirannya. Nanti bisa dibaca di PMK 34 tahun 2017 ya, mengenai lampiran apa saja impor barang yang dikenakan 2,5, 7,5 sama 10% ya. Tapi nggak apa-apa kita asumsi 2,5 juga nggak apa-apa. Nah ternyata kita dapatkan angka berapa tadi? Hanya 4 miliar ya? 4 miliar, Pak. Ya, 4 miliar. Padahal dia ngakunya belinya berapa? 12 ya. Nah, ini berarti ada penggelembungan. Ada 2 nih perkiraan. Makanya dijelaskan juga Mas Rian untuk menjawab. Apakah itu berkaitan dengan penggelembungan pembelian, ataukah ada PPh pasal 22 yang belum dibayar oleh dia. Begitu. Ini juga bisa dilakukan. Nah, ini perlu dicek lagi dengan PAB juga kalau yang pasal 22 ya, karena kan pemungutan oleh siapa? PAB juga. Begitu. Karena kalau 22 kurang bayar, tetap ya, WP-nya harus membayar sendiri ya untuk itu. Ya, store sendiri. Tapi kan pengawasannya tetap harus melekat ke bea cukainya karena mereka yang tahu arus barangnya. Begitu. Untuk pasal 21, ya pasti ya, kalau 21 coba Anda lihat, itu apa? Yang 5 miliar apa itu? Biaya karyawan, Pak. Biaya karyawan, oke. Ingat ya, biaya karyawan terus objek 21. Nah, objek 21 itu harus Anda tahu. Anda sudah belajar PPh pasal 21. Objek 21, apakah objek ini yang dimaksud adalah DPP? Ya, karena kalau misalnya gini, Pak membayar jasa tenaga ahli, Pak, sebesar 10 juta. Itu biayanya 10 juta ya. Tapi DPP-nya, objeknya bukan 10 juta. Karena kan dikali-kali 50% kan itu. Iya, Pak. Nah, berarti harus diurai lagi itu. Biaya karyawan itu terdiri dari apa saja, gitu penjelasannya Mas Brian. Karyawan tetapkah, tidak tetapkah, bukan pegawai-kah, harian-kah, bulanan-kah, dan sebagainya, begitu ya. Karena kan nanti perhitungan atau pencairan DPP-nya berbeda-beda. Ini kan global aja kan ya, seolah kayak ada koreksi kan gitu ya. Ya, nah DPP juga bisa saja biaya karyawan besar DPP sebesar itu karena apa? Misalnya sebagian besar karyawan di bawah TKP, bisa nggak? Ya kan? Mungkin objek, mungkin DPP, tapi setelah dihitung nihil pasal 21-nya. Ya, begitu. Karena apa? Karena di bawah apa? PTKP juga bisa. Begitu. Ya. Jadi yang dimaksud objek 21 tinggal dijelaskan ya di soal. Apakah itu PPh pasal 21-nya kah atau DPP-nya atau apa? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya, harus ada penjelasan lanjut, maksudnya seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir apa tadi? Yang pertama tadi apa? Ekualisasi apa? BKP atau JKP, Pak. Ya, PPN juga begitu ya. Tidak semua PPNPK adalah penjualan. Ya kan? Tidak semua PPNPK adalah penjualan. Sebaliknya kalau ada PPNPK belum tentu juga penjualan, kan begitu. Contoh, PPN pasal 16D. Apa 16D?
16D apa? Yang semula Penjualan aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan ya. Ya nggak? Iya. Itu masuk PK kan ya? Pertanyaan saya, apakah itu omset atau penjualan? Bukan kan ya? Ya, bukan omset kan ya? Iya, nggak masuk omset. Tapi masuk sebagai apa? Pajak keluaran. Termasuk kalau pemberian cuma-cuma, itu masuk PK ya. Tapi kan nggak masuk penjualan ya, dalam hal ini kan pemberian cuma-cuma. Ya, tapi nanti harus dihitung lagi harga pokoknya. Nah, makanya ekualisasi ini cukup banyak ya. Cuma ini soalnya mungkin sederhana aja begitu. Tapi nggak apa-apa, saya rasa ini Anda sudah punya gambaran ya mengenai ekualisasi seperti ini, begitu. Ya, barangkali nanti perlu dijelaskan lebih lanjut. Oke, selesai itu ya untuk kuliah hari ini karena sudah 1:30 nih, bentar lagi Anda kuliah lagi jam 2, belum makan siang atau belum sholat ya. Silakan kalau gitu ya. Untuk insya Allah nanti tolong diingetin ya Mas Toro saya. Sebelum Anda ujian nanti saya coba, kalau nggak salah saya ada ya beberapa soal lagi, ada jawabannya langsung, nanti bisa Anda pelajari aja. Mungkin Ya, bisa ya. ada yang nanti di mana ujian. Gitu ya. Saya rasa untuk hari ini gimana? Sudah cukup kah? Halo teman-teman. Cukup Pak, mungkin. Cukup, Pak. Pak. Cukupnya kok tercekat gitu. Cukup Pak. Udah Pak, udah mau makan nih, lapar. Tapi enak lah ya. Mungkin Anda saat ini yang nggak nampilkan video lagi makan juga nggak bisa kan ya. Mungkin sambil makan. Jam berapa kuliah apa jam 2 nanti? Jam 2 pas Pak, Kuliah apa? kuliah OTK. Oh, ya. Oke. Oke ya, selesai cukup untuk hari ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Tadi sudah saya absen semua ya Mas ya, walaupun ini tinggal 28 ya. Iya, Mungkin masuk sudah ada semua. yang, sudah ada yang kehabisan energi, pulsa maksudnya ya, karena sudah setengah jam lebih. Oke ya, saya rasa itu untuk hari ini pertemuannya. Oh, Mbak Salsa tumben latar belakangnya sudah berbeda sekarang, bukan lagi meja tamunya, apa kursi tamunya itu sudah pindah ruangan. Saya kira sudah pindah ruangan. Oke, selesai itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, hari Senin sudah mulai ujian. Selamat ujian ya semuanya. Semoga diberi kemudahan, diberi kesehatan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, oke. Untuk hari ini terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jangan lupa jaga kesehatan ya.